warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai pertemuan ke-11 ya, tentang akuntansi pajak. Kita bahas materinya kemarin tentang penghasilan ya, penghasilan dan biaya. Itu saya tambahi ulang lagi tentang penghasilan atau pendapatan dan beban ya, serta rekonsiliasi pajak nanti ada mengenai lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Kita ulang lagi tentang pertemuan pajak ya, sebentar. Sebentar. Oke, ini tema kita adalah akuntansi pajak, pos pendapatan, penghasilan dan beban dan serta rekonsiliasi pajak ya, fiskal. Oke, deskripsinya berarti penghasilan yang dikenakan pajak ya, kemudian yang bukan objek pajak yang kita sudah, kemudian objek pajak penghasilan final, biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan, biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan, dan serta rekonsiliasi fiskal ya. Ini bahannya lebih lebih ada contoh soalnya lebih mudah dipahami ya. Oke, materi pendapatan, penghasilan dan penjualan serta beban operasional menurut PSAK 23. Penghasilan adalah suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berarti istilahnya sisi equity-nya naik tapi tidak berasal dari setoran atau kontribusi penanam modal yang baru ya. Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, bisa sebagai wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di dalam negeri, ataupun wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan di luar negeri, atau badan usaha tertentu perusahaan luar negeri yang mendapat penghasilan di Indonesia ya, pakai dengan bentuk usaha tetap. Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjuk pada suatu metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak, apakah berdasarkan accrual atau cash basis. Accrual itu biasanya pencatatan sesuai pada terjadinya transaksi ekonomis ya, tapi kalau cash basis dihitung pada waktu penerimaan kas atau banknya ya, transaksinya masuk ke kas. Terus kemudian penghasilan sebagai objek pajak yang tidak kenakan PPh pasal final pasal 4 ayat 1 antara lain kemarin sudah ya, ini penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh, termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi dan lain-lain ya. Nanti ini sebagai pelengkap, nanti saya tambahnya di sini nanti ada biaya BPHTP yang belum masuk ya, kayak itu. Oke, ini royalti juga sama kemarin. Nah, ini penghasilan yang bukan objek PPh, termasuk yayasan ya, itu tidak masuk ya. Warisan yang belum terbagi ya. Sebenarnya yang terbaru adalah warisan yang belum terbagi, tapi kalau sudah terbagi itu harusnya kena pajak. Contoh saya kan dulu mendapat keluarga mendapat warisan dari orang tua. Begitu orang tua meninggal semua, maka diganti dengan surat akta tanahnya diganti dengan nama-nama anaknya. Nah, itu biasanya kena pajak, meskipun itu kadang dari hibah atau dari warisan ya. Oke, dividen juga tidak kena ya. Kemudian ini objek pajak yang dikenakan PPh final ya. PPh final itu langsung dipotong ya, atau langsung dibayar besoknya kalau mendapat sesuatu. Misalnya bunga deposito itu langsung dipotong ya, tarif 20%, kemudian hadiah atau undian potong 25%, transaksi di bursa efek
langsung dipotong 0,1% ya. Kenapa? Saham lebih diminati karena tarifnya lebih kecil daripada dividen ataupun dari bunga-bunga yang lain, sehingga banyak investor yang menanam transaksi di saham mana pajaknya kecil 0,1%. Kemudian pengalian hak atau tanah ini ya kena 5%, persewaan tanah atau bangunan tarif 10%. Kemudian bunga atau diskonto ya obligasi kena tarif 20% ya. Kemudian bunga simpanan tidak melebihi dari 200 operasi tidak lebih dari 240.000 tidak kena pajak ya. Kemudian biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan, misalnya hubungan istimewa tidak kena ya. Dan cadangan piutang tidak tergaji juga tidak kena. Premi asuransi kesehatan tuh langsung biayanya langsung tidak kena. Kemudian penggantian atau imbalance sesuai pekerjaan diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan. Kalau saya kerja di perusahaan nanti akan dapat misalnya dapat tambahan tunjangan beras ya, itu natural ya, penikmatan. Dan tunjangan lain-lain itu nanti istilahnya dapat. Nah itu tidak boleh dipotong 2 kali. Nanti kalau di PPh faktor pajaknya itu nanti sudah tidak kena sebagai pengurang PTKP ya, selain PTKP sebagai pengurang, sehingga tidak bisa dikalikan 2 ya. Atau yang dihibahkan yang selama belum dijual ya, ini kemudian pajak penghasilan dan sama ya. Kemudian biaya yang dapat dijadikan pengurang ya, misalnya biaya pembelian bahan nanti kan include dari biaya itu berarti lawannya dari penghasilan, maka dianggap sebagai biaya ya, cuma dianggap sekali tok dipotongnya ya. Kemudian penyusutan ini ya yang dapat dipotongkan. Kemudian iuran pada dana pensiun itu tidak dipotong ya gitu. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau yang digunakan dalam perusahaan yang dimiliki oleh mendapatkan menagih atau memelihara penghasilan. Dan kerugian dari selisih kurs mata uang juga tidak dipotongkan ya. Piutang tidak tertagih itu sudah dibebankan dan lain-lain itu sudah dibebankan, tidak bisa dipotong ya kayak gitu. Yang dapat dipotongkan ya kerugian, tapi kerugiannya harus sesuai dengan standarnya fiskal ya kayak gitu. Kemudian ini ada yang ini yang tambahannya ya, pelakuan PPh atas pengeluaran BPHTP. BPHTP adalah hak bangunan dan tanah ya, dan PPP. PPh adalah pajak bumi dan bangunan. BPHTP adalah hak atas tanah dimiliki perusahaan untuk mendapatkan menagih atau menerima penghasilan dapat digunakan sebagai biaya. Ya misalnya saudara kena BPHTP maka bisa dipotongkan. Dan BPHTP dapat digunakan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan pajak ya. PBB juga bisa digunakan untuk sebagai pemotong. Kemudian pembentukan atau pemenuhan cadangan, tapi tidak diperlukan juga cadangan tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha ya dengan opsi. Dan penyediaan makanan dan minuman dapat dikurangkan, misalnya kantor itu untuk mengurangi biaya sehingga laba ruginya semakin pajaknya semakin kecil ya, itu bisa ya. Nanti misalnya perusahaan memberi makan siang setiap hari kerja selama 25 hari itu bisa dipotongkan ya. Dan zakat juga dipotongkan. Oke. Dan nanti kita bahas yang kemarin, bahas tentang rekonsiliasi fiskal ya, sebab-sebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Jadi perbedaan antara yang dianggap penghasilan menurut perpajakan dan akuntansi yang dari sisi fiskal dari perpajakan dan sisi dari komersial dari sisi perusahaan yang membuat. Misalnya pemberian kenikmatan dan natural, pembebasan utang dan sebagainya. Nanti harus itu faktor-faktor yang standar yang harus diperhatikan dalam rekonsiliasi fiskal.
dan perbedaan metode penghitungan penghasilan antara perpajakan dan akuntansi, misalnya penerapan norma penghitungan, metode depresiasi atau penyusutan, akumulasinya gimana ya. Kemudian pemberian keringanan pajak seperti PTKP, penyusutan dipercepat, itu yang harus diperhatikan dalam rekonsiliasi. Berarti harus penyamaan persepsi antara pihak perusahaan dan pihak fiskal ya, atau desain pajak. Ini contoh ya, ini contohnya lebih lengkap daripada yang di bahan CTT kemarin. Misalnya pada bulan Juni tahun 2000 PT Tuan Semangat mendirikan suatu konsultan ya, yang dinamakan PT Pantang Mundur. Selama bulan Juni PT Pantang Mundur melakukan transaksi sebagai berikut. 1 Juni memulai usaha dan investasi 12.000 ya, mungkin dalam jutaan ya, mungkin 12 miliar ya, sebagai dalam ribuan sebagai modal awal PT Pantang Mundur. Hal ini menyebabkan perkiraan kas dan modal bertambah sebesar 12.000 atau 12 juta ya, mungkin kalau dalam jutaan ya. Kemudian 1 Juni kas, debitnya adalah kas debit 12.000, modal di sisi kanan 12.000. Kemudian tanggal 3 Juni dibeli perlengkapan kantor, misalnya kursi, meja ya, secara 350 secara tunai. Transaksi menyebabkan perkiraan perlengkapan kantor bertambah sebesar 350 dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 350 ya. Kemudian transaksi itu dikenakan PPN 10% dari harga jual ya. Penggunaan PPN itu diakui dan cara akuntansi PPN dibayar merupakan PPN masukan ya, kalau perusahaan itu PKP ya, PKP dan yang dibeli barangnya dibeli itu dari mana juga kemungkinan juga besar PKP, sehingga nanti bisa di cross check sama fiskal ya, saling TikTok antara yang beli barang dari perusahaan itu PPN masukan, sedangkan PPN keluaran itu dari istilahnya perusahaan yang menjual barang, masing-masing nanti bisa dimasukkan sebagai biaya ya. PPN dibayar merupakan PPN masukan, pajak masukan bagi pembeli dan dapat dikreditkan atau yang dapat dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemarin juga sama ya. Jadi sektor pajak itu ada dua, yang satu berupa berupa barang ya, yang satu ataupun jasa ya. Kemudian besaran ya, ini kemudian ini ya, di sini sudah barang atau kena jasa. Ini tanggal 5 Juni dibeli oleh dari PT Elektronik ya, dari 3 Juni dibeli oleh PT Elektronik ini ya. 5 Juni beli elektronik sebesar 3.800 belum termasuk PPN secara tunai. Berarti tunai berarti kasnya keluar ya. Tekan aktif tetap bahwa komentar akan bertambah 3.800 dan dicatat pada sisi debit dan PPN masukan bertambah 380. Masukan itu yang kita beli ya, kita ngeluarkan uang ya. Sedangkan kalau PPN keluar maka kita hasil penjualan ya, kayak gitu. Kalau PPN masukan kita mengeluarkan uang beli barang, nanti dipotongkan bisa sebagai pemotong pajak ya. Ya PPN keluaran kalau kita menghasilkan keuntungan atau penjualan baik barang kena jasa maupun jasa kena pajak ya. Sebentar. Ini ya. Ini kemudian 3 Juni jurnalnya berarti perlengkapan kantor 350 ya, PPN masukannya 35 sehingga kasnya harus keluar 385 ya. Nanti ini biasanya kalau kemarin ada 2 jurnal ya, pada waktu dia mengeluarkan ya, yang satunya pada waktu dia mencatat ya, kayak gitu ya. Nyatatnya dari mana? Kalau PPN keluar PPN masuknya itu sudah langsung diterima, ini bisa dicatat. Tapi pada waktu PPN masuknya belum diterima ya, maka pencatatannya beda ya, kayak kemarin contohnya gitu. Dan 5 Juni dibeli PT beli komputer ya, ini sudah benar. Nah, ini PT tanggal 7 tadi kan tanggal 5 saya
dibeli kendaraan PT Mekanik sebesar 4.000 belum termasuk PPN. PT Patang Mundur harus membayar 1.000 dan sisanya akan dilunasi bulan Juli 2.000. Berarti pembelinya ada yang tunai sebagian dan sisanya adalah utang ya, utang secara kredit ya. Pada si debit perkiraan aktiva itu akan bertambah sebesar 4.000 dan PPN masukannya 380. Pada si kredit utang dagangnya sebesar 3.000 dan kasnya akan berkurang 1.000 karena harus membayar cash ya. Jadi kendaraannya harganya 4.000, PPN masuknya 10%. Kalau tahun kemarin ya, tapi kalau tahun 2024 itu 11%. Anggap aja nanti soalnya 10% semua ya. Kemudian utang usahanya sisanya kan dibayar kredit ya. Totalnya 4.400 baru dibayar 1.000 ya. Berarti kekurangannya utang usahanya 3.400 dianggap utang usaha ya. Kemudian Juni membayar sewa ruangan kantor. Pada lihat dulu ini kalian ada enggak? Membayar sewa kantor pada PT Nyaman sebesar 400. Sisi debitnya perkiraan biaya sewa ruangan akan bertambah sebesar 400. Dalam sisi kredit akan berkurang 400. Atas penggeseran sewa kantor dikenakan PPh final ya. PPh final ya. Ini jumlahnya berarti biaya sewa ruangan 400, PPN masukannya kita mengeluarkan uang 40, maka kasnya yang keluar 430 ya. Kemudian sisanya 10 dianggap sebagai utang PPh ya. Kemudian 9 Juni membayar iklan pajak pada media cetak sebesar 250. Pada si debit biaya iklan bertambah 250, pajak masukan 10% ya. Kemudian kasnya 275. Ini 10 Juni 2000 diterima penghasilan ya konsultan sebesar 300. Pada si debit perkiraan kas akan 300 dan sisi kredit perkiraan penghasilan 300. Penghasilan jasa kontak dikenakan PPh tidak final. PPh tersebut merupakan PPh yang dipotong melalui pihak ketiga. Ya, ini jurnalnya ya berarti ya. Kasnya adalah 307,5, PPh dibayar dibukanya adalah 22,5, pajak keluarnya 30, penghasilan konsultannya 300 ya. Terus tanggal 12 Juni ya dibeli printer laser PT Kopotorindo sebesar 2.500 yang kredit. Pada si debit itu printer akun akibat tetapnya berupa printer akan bertambah sebesar 2.500 dan pajak masukannya 250. Pada si kreditnya utang usaha akan bertambah 2.500 ya. Ini besok bisa keluar ya. Jadi satu soal ini, satu sampel ini bisa keluar macam-macam ya. Mungkin ini dari PPN ini dari sektor penghasilan dan beban ya nanti ini. Kemudian ini pada tanggal 14 diterima penghasilan jasa konsultan sebesar 225, basi debit perkiraan kas bertambah 230,625 dan sisi kredit akan bertambah 225. Maka jurnalnya adalah kasnya bertambah 230,65, PPh 23 dibayar di muka 16,875, pajak keluaran berarti dari penghasilan ya, itu sebesar 22,25 10% ya. Kemudian penghasilan jasa konstan adalah 225. Ini tanggal 15 membayar biaya gaji untuk karyawan magang sebesar 200. Pada si debit perkiraan biaya gaji akan bertambah 200. Pada si kredit kas berkurang 200.
apabila penghasilan yang diterima melebihi PTKP, maka PT Pantang Mundur akan memotong PPh 21. Jadi untuk ini totalan ya, rekap totalan semua dari seluruh karyawan ya. Biaya gajinya 200, utang PPh-nya 20 ya. 20 ya, maka kasnya keluar 180. Nanti pada waktu disetor, nanti utang PPh-nya dimasukkan debit ya. Ya gitu. Oke, pada 17 Juni 2020 dibeli perlengkapan kantor sebesar 175 secara tunai. Pada si debit perlengkapan kantor akan bertambah sebesar 175, dan pajak masukan ya, pajak masukan itu nanti harus diingat setiap kali pembelian ya, kita kalau PKP bisa mendapatkan pajak masukan sebesar 10% ya, jadi 17,5. Kemudian pada si kredit berkurang sebesar kasnya 105, kasnya 192,5 ini salah nih berarti ya, gitu. Kemudian pada 18 Juni dibayar biaya tagihan listrik sebesar 289. Pada si debit biaya listrik bertambah 289, pada si kredit 289 ya. Dan biaya listrik sama. Dan 19 Juni dibayar tagihan telepon 130. Kemudian sisi debit perkiraan bertambah 130 dan sisi kredit berkurang, kasnya berkurang 130. Dan pada 20 Juni diterima penghasilan jasa konsultan sebesar 290, pada sisi debit mendapat sebesar 297,25 dan sisi kredit PPh penghasilan usaha kan bertambah 290 ya. Maka ada nanti pajak keluarannya ya, yang hitungnya dari pokoknya dari ini ya, dari penghasilan kena pajak langsung dipotongkan pajak keluar 10% ya, nanti sisanya kasnya tuh ngikuti ya, 7,5% ya, 7,5% dari penghasilan bruto 290 ya. Kalau 10% nya kan berapa tuh, 10% 29 ya, mungkin kalau 7,5% nya berarti 21,75. Oke ya, gitu. Totalnya ini adalah sebenarnya hitung ya, ini totalnya kalkulator, jadi 297 tambah 275 sama dengan 319, ini 29 tambah 290, 319 sama ya, gitu. Berarti kemudian tanggal 23 PT Semangat menarik uang untuk pembelian pribadi atau prive ya. Pada sisi debit prive bertambah 600, pada sisi kas berkurang 600 ya. PT Semangat membeli perlengkapan kantor sebesar 50 pada sisi debit, perlengkapan kantor bertambah 50 dan pajak masukannya 5 ya. Kalau kita membeli pasti ada kena pajak masukan kalau PKP. Nanti ada contoh soal ya. Misalnya satu yang perusahaan non PKP, satu PKP transaksinya sama. Misalnya PT Semangat PKP membeli sebesar Rp50. Sedangkan yang soal berikutnya PT Semangat non PKP membeli sebesar Rp50. Buatlah jurnal untuk soal yang Semangat PKP dan soal untuk Semangat non PKP ya, gitu ya. Kemudian 30 Juni membayar gaji untuk karyawan magang ya. Ini sama ya. Ini nanti biaya gajinya 200, utang PPh-nya 21 ya. Nanti pada waktu disetor utangnya dimasukkan ke debit, dihapus, nanti berarti PPh 21-nya yang sudah disetor ya. Kemudian 30 Juni diterima penghasilan jasa konsultan sebesar 1.500 ya. Berarti kalau penghasilan maka kita harus ingat nanti ada pajak keluaran ya. Berarti keluaran pasti 10% dari penghasilan, berarti sebesar 150. Sisi perkiraan ini berarti pajaknya 7,5% ya. PPh dibayar di muka, maka sisanya itu kasnya yang harus plot dengan dari total pajak keluaran dan penghasilan jasa konsultan kayak gitu. Kemudian ini contoh-contohnya ya.
Ini adalah rekap ini semua ya, rekap saldo sebelum penyesuaian ya. Nanti dalam rupiah dari sini nanti data-data ini latihan soal ini ya. Ini contoh-contohnya ya. Ini ya, kira-kira nanti laporan keuangan yang komersial ini nanti besok sebagai contoh ya. Nanti besok kita belajar ini pertemuan 11 ya, berarti 12, 13, 14. Nanti kita belajar soal-soal pelakuan akuntansi pajak setelah UTS ya. Nanti ini pertemuan 14, 15 nanti kita belajar langsung membahas gimana rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial lebih dalam dan laporan keuangan secara fiskal ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya lihat dulu. Tidak ada, saya izin pamit dulu. Saya berharap kita bisa ketemu di pertemuan ke-12, 13 dan 14. Nanti pertemuan 15-nya 12, 13 nanti kita membahas soal-soal. Nanti 14 atau 15 nanti kita membahas tentang rekonsiliasi pelaporan ya fiskal komersial dan ada pajak tangguhan ya, dan nanti ada latihan soal untuk UAS-nya. Oke. Kalau tidak ada saya akhiri dulu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.